Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya Ilma Ainur Rahmantia dengan teman saya Valinta Faiza Rohmah yang akan mempresentasikan materi kami yaitu penjadwalan proyek. Di sini ada 5 poin yang akan kita jelaskan, yaitu pengertian penjadwalan proyek, yang kedua tujuan penjadwalan proyek, yang ketiga manfaat penjadwalan proyek, yang keempat tahapan penjadwalan proyek, dan yang kelima adalah metode penjadwalan proyek. Pengertian penjadwalan proyek. Adanya suatu proyek pasti akan berkaitan dengan adanya kebutuhan penjadwalan dalam rangka untuk merealisasikan proyek tersebut. Penatan 1995 menyatakan bahwa penjadwalan proyek memiliki pengertian sebagai durasi dari waktu kerja yang dibutuhkan untuk melakukan serangkaian aktivitas kerja yang ada di dalam kegiatan konstruksi. Sedangkan menurut Susanto 2012 menyatakan bahwa penjadwalan proyek diperlukan agar proyek dapat berlangsung dengan lancar karena di dalam sebuah proyek terdapat banyak aktivitas dan saling berhubungan satu sama lain. Penjadwalan proyek merupakan bagian yang paling penting dari sebuah perencanaan proyek, yaitu untuk menentukan kapan sebuah proyek dilaksanakan berdasarkan urutan tertentu dari awal sampai akhir proyek. Yang kedua, tujuan penjadwalan proyek. Yang pertama, untuk merumuskan tahapan kegiatan. Yang kedua, untuk menentukan strategi dan metode. Yang ketiga, untuk mengetahui kegiatan yang kritis. Dan yang keempat, untuk mengetahui logika ketergantungan kegiatan secara jelas. Manfaat penjadwalan proyek. Yang pertama, memberikan pedoman terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan sarana bagi pihak pengelola untuk melakukan koordinasi. Yang keempat, suatu sarana untuk pengendalian. Dan yang kelima adalah memberikan sarana untuk menilai suatu pekerjaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Valinta Faiza Rohmah. Kemudian tahapan penjadwalan proyek. Ada 6. Yang pertama yaitu identifikasi kegiatan-kegiatan proyek, pengidentifikasian kegiatan yang baik dan lengkap diperoleh dari peninjauan, pemahaman, dan analisa yang cermat atas semua dokumen kontrak proyek yang ada. Yang kedua yaitu estimasi durasi kegiatan. Estimasi durasi kegiatan adalah memperkirakan panjang waktu yang perlu untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Durasi kegiatan adalah fungsi dari jumlah kuantitas pekerjaan yang harus diselesaikan dan produk kerja tiap satuan waktu. Yang ketiga yaitu penyusunan rencana kerja proyek. Penyusunan rencana kerja proyek ini dimaksudkan untuk menentukan tahapan atau urutan kegiatan kerja dalam melaksanakan proyek. Yang keempat yaitu penjadwalan kegiatan-kegiatan proyek yang pada dasarnya adalah menentukan pada saat kapan suatu kegiatan harus mulai dan berakhir. Yang kemudian yang kelima, mereview dan analisa terhadap jadwal yang telah dibuat, dan yang terakhir penerapan jadwal. Kemudian mengenai metode penjadwalan proyek. Rani 2016 menjelaskan bahwa ada beberapa metode yang sering digunakan dalam penjadwalan proyek. Yang pertama yaitu diagram batang atau bar chart. Adalah suatu diagram yang terdiri dari sekumpulan garis-garis yang menunjukkan saat mulai dan saat selesai yang direncanakan untuk item-item pekerjaan di dalam proyek. Yang kedua yaitu kurva S. Yang ketiga yaitu metode jalur kritis atau critical path method atau biasa disingkat CPM, merupakan suatu bentuk penjadwalan yang dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap kegiatan dan dapat menentukan prioritas kegiatan yang harus diperhatikan oleh pelaksana proyek agar kegiatan tersebut dapat diselesaikan sesuai rencana. Yang keempat yaitu
Presiden diagram metode atau biasa disebut PDM adalah bentuk penjadwalan berupa jaringan kerja. Yang kelima yaitu diagram garis. Diagram garis keuntungannya adalah mudah dibaca, dapat diamati masing-masing kegiatan satu persatu dari awal sampai akhir suatu pekerjaan, bobot dan proses, keterkaitan satu kegiatan dengan kegiatan lain jelas, serta jelas untuk proyek skala kecil. Dan yang terakhir yaitu Program Evaluation Review Technique atau disingkat PERM. PRM ini seperti CPM, merupakan alat perencanaan dan pengendalian proyek yang berorientasi pada waktu. Namun, CPM mengembangkan waktu hanya satu ukuran sentral waktu, sedangkan PERT mengembangkan kedua ukuran sekaligus. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.